di peperangan Kristen ya. Haleluya. Shalom dan shalom. Saya ucap selamat datang yang baru mengikuti kita ataupun yang akan mengikuti kita. Dan bagi mereka yang mengikuti kita di YouTube, kita ucap selamat datang, dan saya mau juga tambahkan di sini ucapan terima kasih kepada mereka yang subscribe YouTube Pastor Carlos Sokobos atau PS Carlos Sokobos ya, untuk mendengar firman Tuhan dan untuk diberkati firman Tuhan. Dan terima kasih, bantu-bantu share, bantu-bantu subscribe ya, dan tonton YouTube ya. Terima kasih sekali. Ya, dalam bahasa Inggris, I want to address to those who subscribe my YouTube channel, Pastor Carlos Sokobos. Of course, almost everything there is a sermon and preaching and teaching, but I do believe you are blessed by those word of God. So thank you for subscribing, and let us join our hearts together in spreading the word of God by you sharing it in your group, sharing it with your family and friends, or sharing it in your Facebook. And let us reach the world by the word of God. And may the Lord bless you as you subscribe and listen to those teaching. Thank you so much, and God bless you. Now I have to preach the word. Haleluya, haleluya. Mari kita masuk firman Tuhan malam ini. Firman Tuhan. Saya mau baca kembali dalam Efesus 6 ayat 14 hingga 18, dan kita akan masuk dalam khotbah. Saya akan sambung apa yang saya telah tinggalkan hari itu dengan tajuk berikat pinggangkan kebenaran atau tali pinggang kebenaran, the belt of truth. So kita baca Efesus 6 ayat 14 hingga 18. 14 kata, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirakan keadilan. Minggu depan kita akan lihat ini. 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Haleluya. Ada 7 perlengkapan senjata Allah di sini disenaraikan oleh Paulus. Berikat pinggangkan kebenaran, keadilan, berbaju zirakan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, dan segala doa. Ya, ada orang lain dia tidak campurkan, masukkan segala doa, tapi saya masukkan ya segala doa di sana karena itu juga sangat penting. Dia adalah senjata Allah, sebenarnya suatu senjata Allah yang luar biasa. Haleluya. Malam ini saya akan sambung. Hari itu saya sudah kongsikan apakah itu kebenaran. Dan kita diberitahu firman Tuhan, kebenaran itu adalah firman Allah sendiri. Firman atau Alkitab yang kita ada, walaupun ada banyak terjemahan, banyak versi Alkitab, tapi firman Tuhan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kebenaran itu berbicarakan tentang firman Allah yang kita hidupi. Ya, menjadi suatu cara hidup, it's a lifestyle. Ya, inilah kehidupan kita, orang Kristen hidup dalam kebenaran. Karena kalau firman itu hanya kita baca, firman itu, Alkitab itu hanya kita bawa, angkat saja, letakkan di rumah, atau kita baca, tapi kita tidak amalkan, tidak praktikkan, dan kita tidak menghidupkan firman Tuhan itu tidak akan jadi efektif di dalam kehidupan kita, walaupun firman Allah itu luar biasa. Walaupun firman Allah itu sangat berkuasa, tapi kalau kita tidak hidupi dan praktikan atau amalkan dalam kehidupan kita, keaktifan firman Tuhan ataupun kekuatannya, pekerjaan firman Tuhan itu tidak akan berhasil di dalam kehidupan kita. Kita hanya menjadi orang yang sombong dan bongkak karena kita banyak tahu firman Tuhan, tapi kita tidak menghidupi firman Tuhan.
Jadi kalau kita berbicara tentang Paulus mengatakan kita harus berikat pinggangkan kebenaran, Paulus mengatakan bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Katanya pakailah, ambillah segala perlengkapan senjata Allah. Perkataan ambillah atau pakailah itu maksudnya kita mengambil, mengangkat, ya. Perlengkapan senjata Allah ini, setiap perlengkapan Allah, senjata Allah, kita ambil, kita angkat, kita pakaikan di dalam kehidupan kita, dan kita hiduplah di dalamnya. Tidak lagi ditanggal-tanggalkan, tapi kita hidup di dalamnya. Itulah maksud Paulus, hidup di dalam segala perlengkapan senjata Allah. Katakan amin. Itulah firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam 2 Yohanes 4, 2 Yohanes ayat 4. Katanya Yohanes berkata, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Bukan saja dengar firman Tuhan di gereja. Dengar firman Tuhan di gereja. Tapi hidup dalam kebenaran. Hidup. Menghidupinya itu sangat penting. Dan Yohanes di sini dia bersuka cita karena dia telah mendapati, dia telah melihat, dia mengetahui bahwa ada anak-anak Tuhan di gereja yang dia rintis, di gereja yang dia tanam itu. Ada anak-anak Tuhan di sana yang hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. 3 Yohanes ayat 4 juga berkata, Yohanes berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Saya percaya ini juga yang membawa sukacita kepada gembala-gembala, kepada pemimpin-pemimpin gereja yang memimpin kita, bahwa dia mendengar, dia mendapati, dia mengetahui bahwa kita hidup dalam kebenaran. Walaupun kadang-kadang susah, kadang-kadang sukar untuk hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dosa, di tengah-tengah dunia yang ada kejahatan, susah. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, itu akan menyenangkan Tuhan dan itu akan menyenangkan para pemimpin kita atau gembala kita atau bapa rohani kita. Keluarga kita pun akan senang mendengar, melihat kita hidup dalam kebenaran. Karena kita akan jauh dari segala kejahatan. Kita akan jauh dari segala penipuan. Kita akan jauh dari segala masalah. Haleluya. Orang yang hidup dalam kebenaran tidak akan berbuat dosa. Orang yang hidup dalam kebenaran tidak akan menjadi jahat. Orang hidup dalam kebenaran akan menghormati orang tuanya. Orang hidup dalam kebenaran akan mencintai, mengasihi istrinya. Bukan saja di waktu mereka masih muda baru kawin, suaminya handsome atau ganteng, istrinya cantik, ya. Jadi sangat sukalah dijaga terus. Kalau masuk kereta, masuk mobil dibukakan pintu. Kalau duduk di restoran dibukakan ditariknya bangku atau kursi untuk istrinya duduk karena cantik. Setelah 30 tahun nikah, istri sudah jadi ada kedut-kedut. Katanya mau disetrika dulu. Mau disetrika. Katanya mungkin, kenapa tidak pakai baju cantik-cantik? Ya mau disetrika. Ya, tapi matanya sudah kabur rabun. Jadi dia pikir istri pakai baju yang tidak disetrika. Ada orang yang dia ganti, macam ganti mobil, ganti tukar, ya ganti baju, ganti handphone. Tapi kalau orang yang hidup dalam firman Tuhan, menghidupi kebenaran firman Tuhan, dia akan mencintai istrinya dan suaminya sampailah akhir hidup mereka. Katakan amin. 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 Tadi pagi ada saya dengar satu ibu, dia buat video TikTok. Katanya dia ada satu orang anak laki-laki, handsome katanya. Dia suka bodybuilding. Dia ada muscle, dia handsome macam model, dia ada six pack. Jadi dia sangat pelihara tubuh dia. Ya, makan makanan yang berzat, nutritious food, dan istrinya juga cantik.
istrinya cantik. Jadi dia beritahu istrinya di hadapan mama dia. Dia kata, kau harus jaga ya badan, jaga badan, makan vitamin, pergi salon, ya. Ya. Katanya harus begini sampai tua, ya, slim, seksi sampai tua. Jangan jadi macam ibu saya katanya, sudah tua sekarang sudah gemuk, tidak seksi lagi. Ya. Tapi ibu dia beritahu dia, oke, kalau kamu cakap begitu, pastikan kalau kamu sudah tua nanti, six pack kamu masih ada ya, muscle kamu masih ada ya kalau sudah tua ya. Dan istri kamu juga harus dipelihara supaya langsing terus, seksi terus kalau sudah tua. Wah, lalu anak dia terdiam. Jadi ibunya kata ini, kalau mencintai, rumah tangga itu bukan berasaskan fisikal. Karena fisikal itu hanya sementara. Yang penting hatinya, kesetiaan itu yang sangat penting. Karena tubuh badan kita ini kalau sudah tua nanti tidak akan sama lagi. Sekarang ada muscle, benjol-benjol di tangan kita, di dada kita. Tapi kalau tua ada banyak orang benjol di atas sini, perut jadi buncit, ya. Benjol. Ada orang perempuan langsing. Tapi kalau sudah cukup tua jadi langsung, bukan langsing lagi. Langsung. Right? Tapi soalnya itu adakah kita tetap mencintai satu sama lain. Karena orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dia akan setia. Dia akan menjauhi kejahatan. Dia akan menjauhi dosa dan hidup di dalam kebenaran. Katakan amin. Haleluya. Malam ini saya mau kongsikan 7 kuasa atau kekuatan kebenaran firman Allah dengan waktu yang kita ada. Yang pertama, dia ada kuasa untuk menyatakan. Kalau kita baca firman Tuhan, banyak perkataan ataupun yang ditunjukkan dalam firman Tuhan itu begitu mustahil bagi orang atau manusia mengerti. Ya. Tapi dia tertulis dalam firman Tuhan. Contohnya dalam Kejadian 1 dan 2, sewaktu Tuhan menciptakan bumi, menciptakan alam semesta, setiap yang berada di dalam cakrawala, bintang-bintang, planet-planet yang ada di sana, dituliskan di dalam firman Tuhan. Begitu mustahil bagi manusia untuk mengetahuinya. Tapi Allah menyatakannya. Dia memberikan inspirasi, memimpin Musa untuk menuliskan buku Kejadian. Banyak hal-hal di dalam firman Tuhan susah untuk kita mengerti dengan pemikiran atau akal budi manusia. Tapi Allah menyatakan. Itulah kekuatan firman Allah. Dia bukan hanya menyatakan apa yang tersingkapkan. Dia juga menyatakan apa yang ada dalam hati kita. Apa yang ada dalam pikiran kita. Ya, kita punya pikiran atau intentions. Banyak orang di luar dia oke, dia pretend di luar, tapi di dalam hatinya itu tak ada orang tahu. Ya, dia boleh berlakon, tapi kebenaran firman Tuhan itu akan menyingkapkan, akan menyatakan. Itulah kekuatan firman Tuhan. Kadang-kadang kalau kita ada dalam pergumulan, banyak persoalan dalam kehidupan, marilah kita datang dalam firman Tuhan. Marilah kita baca firman Tuhan, karena di situ dia akan menyatakan. Firman Tuhan berkuasa. Dia ada kekuatan untuk menyatakan. Haleluya. Firman menyatakan kepada kita bagaimana bumi ini terjadi, bagaimana manusia terjadi dan datang ke dunia. Kita bukan datang dari monyet, ya, kita bukan terhasil disebabkan mereka panggil itu the Big Bang. Ada bang yang besar. Bang! Lalu terjadilah molekul-molekul. Terjadilah planet-planet. Terjadilah dunia. Lalu di dalam Big Bang itu terjadilah suatu makhluk yang kelihatan seperti monyet. Dan beribu-ribu tahun lamanya dia menjadi evolve, ya, dia bertukar sehingga dia menjadi manusia yang sempurna. Jadi orang ada percaya itu the Big Bang.
the Big Bang Theory. Ya. Tapi Alkitab jelas menyatakan kepada kita, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu suatu pernyataan yang sangat luar biasa. Dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di dalam pasal 2 Allah menciptakan manusia lewat daripada tanah liat. Lalu dia menghembuskan napas kehidupan ke dalam manusia. Kita dinyatakan kepada kita bagaimana Allah menciptakan manusia. Bukan kita bertukar dari monyet atau evolve dari monyet. Bapa leluhur kita bukanlah the rise of the apes. Bapa leluhur kita bukanlah dari chimpanzee, gorila, atau orang utan. Walaupun dia macam manusia, tapi kita bukan. Banyak manusia berlagak seperti orang utan atau gorila atau monkey, tapi bukan kita dari monkey. Kita diciptakan, jelas firman Tuhan menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Haleluya. Itu juga sebabnya kita tidak percaya dan kita tidak support LGBT group atau homoseksual, ya, lesbianism semuanya, karena jelas firman Tuhan menyatakan di dalam firman Tuhan katanya Allah menciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Full stop. Titik. Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tidak ada ditambah sana. Seluruh Alkitab kalau kita cari, tidak ada yang ditambahkan di dalam ciptaan Allah, laki-laki dan perempuan. Jelas dalam firman Tuhan, kalau kita baca buku Keluaran, buku Bilangan, Raja-Raja, ya, jelas dinyatakan di sana bahwa di dalam kalangan orang-orang Israel anak Tuhan tidak seharusnya ada homoseksual. Tidak seharusnya ada homoseksual atau lesbian. Tidak ada. Dan itu firman Tuhan. Dan memang di zaman itu tidak ada. Tidak dibenarkan. Memang tidak ada. Karena kalau tidak ada firman seperti itu, mungkin mereka adakan yang tidak ada. Karena tidak ada perintah firman Tuhan. Tapi firman Tuhan diberikan kepada orang Israel jelas. Katanya jangan harus ada homoseksual, ya, di kalangan umat Tuhan. Tidak ada. Jadi jelas firman Tuhan ada kuasa kekuatan untuk menyatakan. Menyatakan kepada kita apa yang benar, apa yang baik, apa yang sehat kepada kita. Yang pertama, ada kuasa untuk menyatakan. Yang kedua, ada kuasa untuk membetulkan atau mengoreksi. 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Jadi Alkitab ini bermanfaat. Tadi saya kongsikan sedikit tentang persepuluhan, itu bermanfaat. Apa manfaatnya? Karena Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit di sorga. Tuhan akan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan akan menghardik musuh, yaitu belalang pelahap. Itu simbolnya setan-setan, iblis. Tuhan akan membuatkan kita bangsa yang berbahagia, bangsa yang menjadi kesukaan orang. Itu adalah manfaatnya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan ada kuasa untuk mengoreksi, membetulkan, atau memperbaiki. Yang ketiga, firman Tuhan ada kekuatan untuk menghasilkan, melahirkan, ataupun reproduce. Lukas 8:11 katanya, inilah perumpamaan itu, kata Yesus. Benih itu ialah firman Allah. Firman Allah itu adalah benih yang kita tabur.
Itulah kita harus terus bersaksi, terus berkhotbah, terus memberitakan firman, terus menghidupi firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah benih yang akan melahirkan atau menjadi bertumbuh dalam kehidupan orang di dalam dunia ini. Yang keempat, firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan ada kekuatan untuk membimbing dan menuntun kita kepada Tuhan. 1 Petrus 2:25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi kebenaran firman Tuhan itu ada kekuatan kuasa untuk membimbing, menuntun kita kembali ke jalan yang benar, menuntun kita kepada Tuhan yang adalah juru selamat kita dan gembala kita atau pemelihara kita. Kita datang kepada Tuhan karena kita mendengar firman Tuhan. Ada yang karena baca buku, ada yang karena baca Alkitab, ada yang karena ada orang bersaksi kepada mereka, ada yang karena mereka mengalami sesuatu dalam hidup mereka, lalu mendengar firman Tuhan, lalu mereka datang kepada Tuhan. Luar biasanya firman Tuhan. Banyak orang mereka diselamatkan sewaktu mereka masuk hotel. Saat mereka ada masalah, ada pergumulan di dalam hidup mereka, mereka masuk di hotel-hotel. Dan di dalam hotel itu ada Alkitab Gideon. Biasanya ada Alkitab Gideon. Sampai hari ini masih banyak hotel-hotel ada Alkitab Gideon. Jadi banyak orang sebenarnya datang kepada Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan karena mereka masuk hotel dan ada Alkitab Gideon. Banyak orang diselamatkan, disembuhkan, dibebaskan dari hospital-hospital. Karena ada orang bersaksi di hospital, ada orang buat pelayanan hospital, mendoakan orang sakit di hospital, ada juga yang memberi traktat kepada orang-orang di hospital, ada yang melawat, menjenguk mereka, ya. Jadi di sana mereka mendengar firman Tuhan, dijamah Tuhan, dan mereka diselamatkan. Ada orang diselamatkan di dalam sekolah-sekolah, di universitas-universitas yang ada. Karena ada perhimpunan, ada Christian Fellowship. Mereka mendengar firman Tuhan, mereka diselamatkan. Kita datang kepada Yesus, kita kembali kepada pencipta kita, pemelihara kita, disebabkan firman Tuhan. Ada kekuatan untuk menuntun kita kembali kepada pencipta, pemelihara kita, penyelamat kita. Yang kelima, kebenaran firman Tuhan ada kuasa untuk menghidupkan. Ini yang kita panggil revival. Mazmur 138 ayat 7, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Perkataan engkau mempertahankan aku dalam bahasa Inggris, engkau menghidupkan aku. You revive me. Though I walk in the midst of trouble, you will revive me. Atau engkau akan menghidupkan aku. Jadi kuasa firman Tuhan membuatkan kita mengalami suatu revival atau kehidupan yang luar biasa. Kalau kita perlukan suatu revival, bacalah firman Tuhan, cintailah firman Tuhan, sukailah firman Tuhan, baca firman Tuhan terus, baca firman Tuhan setiap hari, hidupi firman Tuhan, baca dan doa, dan itu membuatkan engkau ada kebangunan rohani di dalam kehidupanmu. Jangan kita berharap, jangan kita berandalkan KKR saja, tunggu ada tamu dari luar, dari Amerika, dari Afrika, ya, dari luar, ya, yang rambut putih, yang kulit putih, yang tinggi. Baru kita ada revival. Tapi setiap minggu gembala kita khotbah, kita tidak mau revival. Karena kita tidak mau warna kulit ini. Kita mau warna kulit yang putih. Kita mau rambut yang putih. Kita mau yang cakap orang putih. Ya. Tapi kalau kita mau ada revival, kita bacalah firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Dan yang terakhir nomor 7. Kebenaran firman Tuhan ada kuasa kekuatan untuk mempersiapkan kita. Mempersiapkan kita untuk menerima Tuhan Yesus. Mempersiapkan kita untuk kedatangan Yesus kali kedua. Mempersiapkan kita untuk bertemu dengan Yesus. Kalau Yesus tidak datang di zaman kita, pastinya kita akan datang kepadanya. Alright?
Kalau Yesus tidak datang dalam 50 tahun atau 100 tahun dari sekarang, memang pasti kita akan datang kepadanya. Kita akan meninggal. Dan kita akan datang kepada Yesus. Tapi persoalannya, adakah kita siap bertemu dengan Dia? Jawaban dia adalah firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kita belajar kebenaran firman Tuhan, di situ kita akan lihat bagaimana kita dipersiapkan. Bagaimana pentingnya bertobat, bagaimana pentingnya memiliki Yesus, bagaimana pentingnya percaya Yesus, bagaimana pentingnya hidup kepada Yesus, hidup bagi Yesus setiap hari. Itu membuatkan kita dipersiapkan untuk bertemu dengan Tuhan. Banyak orang Kristen hari ini mempersiapkan diri mereka untuk kedatangan antikristus. Takut vaksin karena antikristus. Karena tanda 666, 666. Tak perlu ditakuti, tak perlu dirisaukan, saudara-saudara. Tak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Seharusnya kita mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Yesus, bukan antikristus. Kalau benar-benar kita selamat, benar-benar kita ada Yesus, tak perlulah kita risau-risau tentang antikristus, tak perlulah kita risau tentang tanda 666. Haleluya. Haleluya. Saya mau beritahu kita di sini, terang-terang di dalam Alkitab, dalam buku Wahyu, zaman kita sendiri tidak akan melihat tanda 666. Kita tidak akan melihat antikristus yang akan datang. Jadi kenapa mau tunggu dia? Haleluya. Tidak ada orang Kristen yang akan melihat antikristus datang untuk memerintah dunia ini. Tidak ada. Baca Alkitabmu, saudara-saudara, saya tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Orang Kristen tidak akan melihatnya. Kita menantikan Yesus. Kita mengharapkan Yesus. Kita menantikan kedatangan Yesus. Bukan antikristus. Inilah kekuatan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sangat luar biasa. Firman Tuhan berkuasa, saudara-saudara. Cintailah firman Tuhan. Kasihilah firman Tuhan. Saya mau mendorong kita. Di mana-mana saya pergi, saya mendorong banyak orang. Gereja-gereja. Cintailah firman Tuhan. Banyak orang mencintai khotbah-khotbah. Banyak orang mencintai doa-doa. Bagus, doa bagus. Tapi kurang firman Tuhan. Banyak orang Kristen banyak berdoa, tapi kurang firman Tuhan. Banyak orang Kristen banyak peperangan rohani, tapi kurang firman Tuhan. Banyak orang Kristen banyak berpuasa, tapi kurang firman Tuhan. Itu sudah tidak seimbang, tidak balance, saudara-saudara. Seharusnya kita banyakkan firman Tuhan. Atau sekurang-kurangnya kita seimbangkan, balance firman Tuhan dan doa. Firman Tuhan dan kehidupan rohani. Firman Tuhan dan pelayanan. Banyak gembala-gembala, banyak hamba Tuhan, dia kurang firman Tuhan, tapi kuat berkhotbah. Kerja dia siapkan khotbah setiap minggu, tapi kurang baca firman Tuhan. Salah, saudara-saudara. Biarlah kita cintai firman Tuhan supaya kita mengalami kekuatan kuasa firman Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu. Terima kasih dorongan-Mu malam ini, peringatan-Mu malam ini. Saya berdoa Engkau memberikan kami suatu hati yang mencintai firman Tuhan. Berikan kami kekuatan fisikal, kekuatan mental untuk bertahan di dalam membaca firman Tuhan, menghafal firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Firman-Mu berkuasa. Firman-Mu luar biasa. Malam ini sebelum kami tutup, kami berdoa Engkau melayani kami, menjamah kami walau di mana kami berada. Sentuh hati kami. Saya berdoa Bapa, Engkau menyembuhkan mereka yang mendengar firman Tuhan malam ini. Sembuhkan mereka, lawat mereka. Jamah mereka Tuhan. Bebaskan mereka. Berikan mereka mujizat. Jawab doa mereka Bapa dalam nama Yesus. Oh, di dalam nama Yesus. Berikan penghiburan.
yang memerlukan penghiburan, kesembuhan, penerobosan, berkat dalam keluarga, berkat dalam sekolah, berkat dalam bisnis, berkat dalam kehidupan mereka setiap hari. Engkau berkati Tuhan. Bapa, kami menghormati Engkau, menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan Engkau. Terima kasih malam ini. Terima kasih atas firman-Mu. Berkati kami semua saat kami hidup dalam sepanjang minggu ini sehingga kami bertemu lagi. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Tuhan memberkati dan shalom.